Salam Patriot di Suara Patriot bersama Chandra Tua. Di edisi ini kita angkat mengapa bahkan anti komunis masih berpikir ala Karl Marx. Saudaraku sebangsa dan setanah air, setelah kita menyadari bahwa bahkan Amerika pun bisa menjadi korban cara berpikir Karl Marx, muncul satu pertanyaan yang lebih mengganggu. Mengapa orang yang mengaku anti komunis justru sering berbicara, berpikir, dan bereaksi dengan kerangka Karl Marx? Jawabannya tidak terletak pada niat, melainkan pada bahasa dan asumsi dasar. Banyak orang berkata dengan tegas, "Aku menolak komunisme." Namun pada saat yang sama mereka menyalahkan sistem atas kegagalan pribadi, melihat orang kaya sebagai musuh moral, dan menuntut negara menyelesaikan semua masalah. Tanpa disadari mereka sedang berpikir di dunia Marx, meski menolak labelnya. Karl Marx tidak hanya menciptakan ideologi, ia menciptakan cara menjelaskan realitas. Dalam kerangka Marx, masalah selalu bersifat struktural. Individu selalu korban, dan solusi selalu kolektif serta terpusat. Ketika kerangka ini menjadi default, maka bahkan penolakan terhadap komunisme tetap berlangsung di atas panggung yang Karl Marx bangun. Perhatikan pola debat politik hari ini. Ketika ada kemiskinan, jarang ada yang bertanya tentang pilihan hidup, kebiasaan, atau tanggung jawab pribadi. Yang muncul justru tuntutan kebijakan baru, regulasi tambahan, dan intervensi negara. Ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil pendidikan berpikir struktural. Ironisnya, banyak orang yang menolak komunisme karena menganggapnya meniadakan kebebasan. Namun ketika mereka menyerahkan keputusan ekonomi ke negara, meminta negara mengatur harga, dan berharap negara menjamin hasil hidup, mereka sedang mengurangi kebebasan itu sendiri. Inilah paradoks besar yang jarang disadari. Marx meyakini bahwa kebebasan individu hanyalah ilusi. Karena itu dalam sistemnya, makna hidup tidak datang dari pilihan, melainkan dari posisi kelas. Ketika logika ini diterima, manusia berhenti melihat dirinya sebagai subjek. Ia menjadi objek kebijakan, objek statistik, objek narasi. Dan di titik ini, komunisme tidak lagi perlu diterapkan secara resmi. Ia sudah hidup di dalam cara berpikir. Episode ini penting karena menunjukkan bahwa musuh terbesar kebebasan bukan selalu ideologi yang kita benci, melainkan asumsi yang kita terima tanpa sadar. Selama kita membenci hasil tanpa membongkar kerangka, menolak label tanpa menolak bahasa, dan melawan sistem tanpa merebut definisi, kita tidak benar-benar keluar dari dunia Karl Marx. Jika episode 4.5 membuka mata bahwa Amerika pun bisa menjadi korban, maka episode 5 ini mengajak kita bercermin. Apakah kita benar-benar berpikir merdeka? Atau hanya memilih sisi di dalam dunia orang lain? Pertanyaan ini tidak nyaman, namun justru di sanalah kebebasan dimulai. Pada episode berikutnya, kita akan masuk ke inti perbandingan yang lebih mendasar. Dunia seperti apa yang ditawarkan Karl Marx dan dunia seperti apa yang ia tinggalkan. Kosong dari makna. Jika episode ini membuat Anda merasa terkena, itu bukan serangan. Itu adalah undangan untuk berpikir lebih jujur. Silakan like, komen, tinggalkan, bagikan kepada para sahabat. Agar semakin banyak orang berani bertanya, apakah pikiran mereka benar-benar milik mereka sendiri atau justru milik orang lain. Mari kita tolak komunisme, karena komunisme adalah jalan buntu. Suara Patriot untuk Indonesia berdaulat.